tadi bahwa Allah, aku dengan yang terdiri dari diri ini, nah itulah adalah sesuatu kesatuan atau kesaktian itu. Nah, kemungkinan kalau kita melihat diri saya, kalau saya mungkin nggak ada. Nah, itulah mohon penjelasan daripada timbulnya sesuatu energi, sesuatu gelombang itu kayaknya itu yang tidak bisa dipisahkan, kayaknya tidak bisa dipisahkan itu, Bu ya. Mungkin penjelasannya gimana, Bu ya? Bu ya. Aduh. Ngerti beliser kosakan. Begini. Pertama kita harus mengakui bahwa otak kita kapasitasnya, kemampuannya, kekuatannya, wawasannya terbatas. Panca indera kita memang bisa melihat, bisa mendengar, tapi penglihatan kita akan terbatas. Kita hanya bisa melihat yang kasat mata, betul? Dan juga memerlukan adanya pencahayaan. Sebabnya aku bisa melihat kamu itu memang mataku bisa melihat, tetapi kamu bisa terlihat karena kamu itu berada dalam materi yang physically bisa ditangkap oleh mata. Engkau juga bisanya terlihat karena kamu mendapat sentuhan cahaya yang sehingga wujudmu kelihatan. Dalam keadaan gelap gulita aku tidak melihat dirimu. Kamu terlihat adalah karena jaraknya memungkinkan dalam jangkauan mata memandang. Ketika engkau menjauh, setelah jauh dari 1000 meter, 2000 meter, semakin kecil dan di penghujungnya mataku tidak mampu melihat wujudmu. Paham nggak? Makhluk itu ada, seperti virus-virus. Itu makhluk, itu dunia tersendiri. Kalau Anda colek saja dari kotoran binatang, kotoran apa yang ada, taruh, tempelkan di kaca, lihat dengan mikroskop, itu dunia tersendiri yang tidak kelihatan mata. Ternyata ada tangannya, ada kakinya, ada bulunya, ada, ya Allah ya Rabbi, mengerikan sekali. Mata kita tidak bisa melihatnya. Jadi jangan terlalu mengandalkan indera kita. Pada akhirnya dalam keterbatasan ini, oke? Apalagi keberadaannya itu hanya berupa konsep yang tidak terlihat mata. Sesuatu ada tapi minal mafahim, berupa konsep-konsep. Sholat, tiap hari kita bicara sholat. Serok ngacung, siapa yang pernah bisa melihat sholat? Sholat itu bukan sesuatu yang wujudi, yang mahsus. Yang bisa saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Bapak Kiai Haji Khairan sedang melakukan sholat. Saya melihat Haji Khairan lagi sholat, melakukan, karena yang begini-begini tangannya takbir gitu, yang nunjuk-nunjuk, yang celingak-celinguk, ya kan gitu. Oh, itu sedang melakukan sholat, ya kan. Telinga juga sama, yang bisa kita dengar adalah ketika mencapai frekuensi sekian, ya, vibrasi sekian yang kita dengar. Semut ketika berjalan melangkah, ada suara derapnya enggak? Hah? Ada. Bisa denger enggak? Enggak bisa. Dengan alat yang canggih, semut terdengar dup 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 langkahnya. Telinga kita tidak mampu melihatnya karena membran suara yang dicipta oleh Allah di telingamu itu tidak dipersiapkan untuk mendengarkan derapnya semut. Betul nggak? Nah, jadi kita ini dibuat semuanya serba terbatas.
yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa, dalam keadaan serba keterbatasan. Itu satu. Kemudian apa yang kita lihat wujud ini mungkin kelihatannya seperti wujud, tapi hakikatan wujud kita ini wujud nisbi sebetulnya mah. Ya, sebetulnya mah nggak ada. Adanya itu karena adanya sesuatu yang lain. Oke, balik lagi cerita lama. Amben dengan longan, kolong dengan ranjang. Ketika ranjang dipasang ada kolongnya enggak? Kolong terjadi karena, bisa enggak amben ada karena ada kolong? Enggak bisa dong. Ada kan? Nah, ketika digulung ranjangnya, kolongnya kemana perginya? Karena kolong itu ada, hanya ruangan tertentu yang ada di bawah ranjang kita sebut kolong. Kolong itu sesuatu yang nggak ada. Itulah persoalannya. Jadi ciptaan Allah ini tidak bisa dijadikan bukti adanya Allah. Kenapa? Ciptaan ini minal mumkinat. Tidak mungkin mumkinat menjadi dalil atas wajibul wujud. Tapi sebaliknya yang benar, karena ada amben yang dipasang maka pasti kolongnya ada. Tapi tidak mungkin kita mengatakan karena ada kolong, karena kita mencipta kolong maka ambennya ada. Ngaco kamu mah. Nah, itu jadi persoalannya kita sendiri. Jangan pernah mengatakan karena mataku tidak melihat tidak ada. Iya kan? Nah, itu satu. Kemudian indikator, fungsi indikator dalam bahasa logikanya namanya adilalah indikator. Itu bisa terjadi dalam berlogika. Kita tidak melihat sesuatu itu, tapi indikatornya yang kita lihat, kita bisa memastikan bahwa itu ada sekalipun kita tidak melihatnya. Betul enggak? Kalau ada suara tut berbet, ada orang kentut, didengar atau dilihat? Dengar. Enggak kelihatan enggak? Karena ada suara berarti ada orang yang kentut. Karena saya melihat ada asap, kesimpulan saya pasti ada api. Tidak mungkin ada asap tidak ada apinya. Nah, nanti hubungan antara indikator dan indicated, antara dal dan madlul itu juga tidak pernah menunjukkan kekuatan yang sama. Hubungan antara dal dan madlul. Ilaqatud dilalah itu baina dal wal madlul, antara asap dengan api. Asap namanya dal, api namanya madlul. Hubungannya itu namanya indikasi. Adanya asap menunjukkan adanya api, itu hubungan logik. Betul nggak? Ada lagi hubungannya hanya berdasarkan karena disengaja dibuat. Itu namanya hubungan aradi hubungannya. Begini, namanya dilala itu ada dilal akliyah, ada dilala wadiyah, ada dilala talazumiyah, macam-macam dilala. Itu adalah tergantung kita bagaimana menafsirkannya. Oke. Suatu malam saya sedang berjalan dengan seorang teman.
Tiba-tiba di malam hari itu ada suara begini, tung 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 tung. Oke? Suara apa tuh? Suara kentang. Apa yang bisa Anda simpulkan dari suara kentang itu? Berapa jenis indikasi yang Anda bisa sebutkan? Satu, itu suara kentung. Kentung itu dibuatnya dari kayu. Satu. Suara kentung itu berbunyi, pasti ada yang memukul. Betul nggak? Dengerin dulu. Pastikah itu suara kentung? Non? Pasti nggak? Sebabnya gimana? Non? Suara lain seperti apa? Anda bisa mendengarkan suaranya organ sama kentung? Saya akan menjelaskan. Bisa saja itu suara kentung rekaman, ya. Jadi bukan suara kentung, itu kentung direkam lalu disetel. Ternyata itu bukan suara kentung, tapi suara rekaman suara kentung. Oke. Kentung itu berbunyi berarti ada yang mukul. Pasti nggak? Pasti enggak? Oke. Maksudnya apa kentung itu dibunyikan di malam hari? Non? Pemberitahuan apa? Kejadian apa? Kebakaran. Dengerin. Tung tung tung. Kebakaran apa itu? Oh, jam ya ada. Tung 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 tung. Itu semuanya adalah dilalah wadaiyah yang dibuat oleh orang. Paham? Ini apa bacanya? Dari mana taunya bunyinya begini? Dibuat sengaja bahwa ini adalah alif, ini lam. RUMAH, rumah. Sengaja dibuat. Non? Nah, itulah persoalannya. Datangnya dari mana tuh suara tuh? Datang suara dari utara, selatan, utara, di mana? Kita sering mendengar dung dung dung. Dari mana tuh datangnya? Dari arah mana? Iya, jauh. Dari mana? Arah utara, barat, selatan. Angel teman ngomong itu ya. Kadang-kadang cerdas pisan jadaku. Datangnya dari sebelah barat. Ternyata tidak, itu dari sebelah timur, hanya itu angin bersilir berputar sehingga kedengarannya dari barat, padahal itu sering terjadi di pegunungan, betul nggak? Ada eko. Nah, ini semuanya harus kamu pahami. Mempelajari indikator-indikator itu jalan perjalanannya logika, menganalisa bukti-bukti di lapangan, betul nggak? Nah, itulah kita dalam berlogika tetap terbatas pada kemampuan kita. Semakin kita cerdas, semakin banyak kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan. Pagi hari buka pintu ada telapak segede gini. Jangan bodoh, ada binatang lewat, diteruskan.
Binatang apa yang lewat tuh? Kebo, macan, kucing, anjing, orang, bedul. Tidak bisa dibantah, ini telapak macan. Kalau orang telapaknya nggak begini, kucing kecil. Kalau sapi itu belah dua kukunya, ya kan gitu. Itu macan. Satu. Macan ini kapan lewatnya? Nah, oke. Macan ini lewatnya jam 5 karena tadi jam 4 masih hujan. Sebab kalau sebelum jam 4 pasti akan tersapu kena hujan. Berarti hujan dulu, hujan reda, baru macan lewat sekitar jam 5. Dari mana lewatnya? Dari barat ke arah timur. Tidak mungkin macan berjalan mundur. Udah? Berapa kilogram beratnya macan, kita bikin kaki-kakian macan ditindih dengan benda yang beratnya 1 kintal, kedalamannya sama, berarti macan itu sekitar beratnya 1 kintal. Cerdas lu makan yang. Nah itu cara kita mengembangkan berpikir. Secerdas-cerdasnya kamu, di ujungnya mentok, di penghujungnya engkau terpaksa mengatakan aku tidak tahu. Jadi janganlah sombong hai manusia dengan logikamu itu. Paham? Itu jadi persoalan. Jadi bagaimana logika bekerja itu sangat rumit sekali dan tidak mungkin saya menguraikan cara kerjanya akal kita bekerja, bagaimana berkomunikasi akal dengan hati, dengan rasa, dengan pikiran. Ya, bagaimana mengolah, lalu bagaimana menyimpan, bagaimana memanggil ingatan yang lama, itu terlalu rumit sekali. Yang bisa yang akan tentu adalah seorang ahli dokter khusus, bagian dokter otak. Ya kan begitu. Nah, untuk belajar kerjanya otak saja sampai sekarang belum pernah selesai. Paham nggak? Mata saja udah spesialisasinya bermacam-macam spesialisasi dalam spesialisasi. Sekolahnya 17 tahun belum selesai dan masih banyak lagi yang belum terungkap. Jangan mengatakan kau telah tahu segala-galanya. Oke? Iya dong. Kembali lagi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kuberikan kepadamu tidak lebih, hanya secuil. Dan apa yang kita temukan ternyata terdapat kekurangan, kesalahan, kekeliruan, dan lalu disempurnakan lagi oleh generasi berikutnya. Itulah sifat ilmu. Kecuali ilmu fikih permanen, tidak boleh dirubah. Sekali haram ya haram, udah gitu pokoknya itu. Tapi kalau dalam fikih pokoknya bisa, tapi dalam ilmu logika, dalam ilmu fisika nggak bisa dong pokoknya. Itu gimana lagi, ngaco mau belajar itu. Oke, selesai.